dalam pekerjaan nggak akan bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi ketika saudara kerja, saudara harus komitmen sehingga saudara bekerja menghasilkan yang terbaik. Kemudian apalagi di dalam pelayanan, kepada Tuhan, yang benar-benar komitmen dalam melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bermain-main, tidak hanya sekedar ketika ditunjuk dalam tugas. Ketika nggak ditunjuk dalam tugas, gua nggak mau ibadah. Jangan, saudara. Kemudian dalam apa lagi kita berkomitmen? Dalam pernikahan, sepasang suami istri yang berkomitmen akan menjaga perkawinannya itu tetap langgeng, saudara. Karena dalam pernikahan, salah satu bentuk itu adalah komitmen kita kepada pasangan kita. Karena kalau dalam rumah tangga kita nggak berkomitmen, nggak akan bisa langgeng atau harmonis, saudara. Yang terjadi hanya pertengkaran demi pertengkaran, saudara. Seorang suami mengikatkan atau melekatkan kepada istrinya, begitupun sebaliknya istri mengikatkan, melekatkan kepada suaminya. Maka itu kitab suci katakan apa, saudara? Di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga mereka tidak lagi dua tetapi satu daging. Karena yang satu itu sudah memutuskan untuk melekatkan kepada yang lain, saudara. Sehingga bukan lagi dua tetapi satu. Itu sebabnya kenapa perceraian merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan, saudara. Sebuah perceraian itu sangat menyakitkan. Misalnya, saudara, kalau perangko, kan kalau kita menulis surat ada perangkonya zaman dulu ya. Sekarang mah kayaknya jarang ya kita surat-suratan ya. Kalau perangko dilekatkan di dalam amplop, di amplop itu kan dilem ya, dilem. Kemudian ketika saudara akan lepaskan itu perangko yang sudah dilekatkan begitu erat, itu akan terjadi apa, saudara? Sobek, saudara. Sobek. Jadi yang sudah dipersatukan kemudian dipaksa dipisahkan, itu tidak akan seperti semula, saudara. Pasti ada retak-retak seperti gelas, kalau udah pecah direkatkan pasti ada bekasnya, saudara. Nah, memiliki komitmen berarti memiliki tekad, saudara. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang sungguh-sungguh. Nah, apakah saudara sungguh-sungguh di dalam komitmen saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan? Amin. Jangan cuma amin doang, gitu. Tapi harus sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya katakan, sebuah komitmen adalah sebuah kata yang berat. Sebuah komitmen itu adalah sebuah kata yang berat. Karena saudara harus sungguh-sungguh, saudara. Jika saudara belum bisa komitmen, saudara misalnya mau nikah lagi, jangan menikah, saudara. Karena pernikahan itu gak main-main. Karena komitmen itu memerlukan sebuah pengorbanan, saudara. Di dalam pelayanan juga memerlukan sebuah pengorbanan, saudara. Jangan mengandalkan perasaan, saudara. Makanya zaman sekarang kalau saya perhatikan banyak orang jarang bisa berkomitmen, saudara. Saya perhatikan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu sangat jarang berkomitmen dengan benar, saudara. Penting untuk kita mengerti bahwa komitmen kita itu harus lebih besar dari perasaan kita, saudara. Tuhan sangat menginginkan komitmen-komitmen dari orang-orang yang bersedia mengikuti Tuhan, saudara. Yang pertama, saudara, komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan, saudara. Komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan. Banyak orang mau melayani, Ibu Priscilla, aku mau melayani. Tapi ketika ditunjuk kamu melayani sebuah bidang, apa misalnya asyir atau berkhotbah atau berdoa, tetapi kemudian dijawab, aduh jangan aku dulu deh, gitu. Banyak kan seperti itu. Dulu ketika saya mulai terjun juga, Ibu Priscilla berdoa, aduh saya oper-oper, saudara. Karena belum ada komitmen yang sungguh-sungguh, saudara. Kemudian ada orang juga, orang senang usul ini, Bu Priscilla usul ini, itu, ini untuk perkembangan gereja. Tapi waktu diminta untuk merealisasikan usulnya, gak bisa apa-apa tuh.
menolak tuh. Ini juga hanya mau terikat, tetapi nggak mau komitmen, saudara. Itu banyak, saudara. Kalau nggak disuruh, nggak dikasih tugas, udah nggak itu. Lihat kayak kemarin waktu acara itu, saudara bisa lihat sendiri gitu. Saya harus turun tangan juga. Banyak orang, walaupun ada yang bantu, tetapi orang yang benar-benar merasakan ini rumahnya sendiri, duduk-duduk manis aja tuh, gitu. Terutama yang cowok-cowok nih, angkat kursi perempuan gitu loh. Dia tahu banyak orang. Nah itu loh, jangan sampai seperti itu, saudara. Sampai saya nunggu loh, ini loh. Kalau saya nunggu namanya seorang gembala, orang minta saya tolak nggak? Enggak, pasti saya kasih gitu loh. Nah itu loh, saudara. Mau komitmennya itu kurang, saudara. Next, jangan seperti itu lagi, saudara. Kita harus merasa memiliki ini tempat gitu. Kalau merasa memiliki kan ada apa yang rusak kan dengan spontanitas. Seperti rumah kita ada yang bocor, kita langsung bergerak gitu loh. Nggak nunjuk orang lain, benerin dong gitu loh. Enggak, saudara. Lalu apa beda antara terikat dengan berkomitmen, saudara? Apa itu? Terlibat dengan komitmen itu apa? Kalau terlibat, mau ikut, tapi di permukaan saja, saudara. Saya ikut Ibu Priscilla. Kalau ada resiko, nggak mau. Ini terjadi di dalam pelayanan saya, saudara. Itu Ibu Apri satu-satunya yang masih hidup yang mengetahui. Semua awal mula saya dikelilingi oleh cowok-cowok, oleh bapak-bapak. Tapi ketika ada sesuatu masalah yang besar yang harus ditangani oleh sebuah tim, bapak-bapak ini jawabnya apa? Saya nggak ikut campur. Saya nggak tahu loh. Bayangin loh. Saya nggak tahu. Saya mau diculik loh, saudara. Mau diculik oleh anggota apa ya? Pemuda Pancasila loh. Orang-orang Ambon. Gitu. Orang Ambon. Karena dia nunjukin itunya, kartunya. Saya bilang, Bapak siapa? Saya nggak kenal Bapak. Kenapa ikut campur? Itu Ibu Apri tuh. Ibu Apri juga ikut ditangkap. Gitu. Bapak-bapak loh. Kayak pikir di lingkungan saya dikelilingi bapak-bapak, saya aman. Ternyata enggak juga, saudara. Itulah, saudara. Banyak orang yang mau terlibat tapi nggak mau berkomitmen. Ketika terjadi sesuatu, lepas tangan, cuci tangan, saudara. Berkomitmen, mau terlibat sampai sedalam-dalamnya, mau menanggung resiko dan keterlibatannya, saudara. Nah, Tuhan mau kita tidak hanya menjadi orang Kristen, tidak mau jadi orang Kristen yang hanya terlibat saja di dalam gereja, saudara, tetapi menjadi orang Kristen yang berkomitmen di dalam gereja, di dalam pelayanan, saudara. Maju mundurnya gereja, jatuh bangunnya gereja adalah tanggung jawab kita semua. Itu loh, saudara, yang merasa memiliki gereja ini, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Tuhan menginginkan orang-orang itu untuk berkomitmen di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Komitmen itu harus fokus, saudara. Komitmen itu harus fokus. Nah, komitmen itu harus fokus. Kalau hanya setengah-setengah aja, itu namanya bukan komitmen, saudara. Kalau saya setengah-setengah komitmen, saya udah tinggalin gereja ini, saudara. Benar. Misalnya seorang atlet yang berkomitmen akan berjuang fokus di lapangan. Kalau perlu, seorang atlet itu mempertaruhkan nyawanya. Nah, orang Kristen pun harusnya demikian. Fokus kepada Tuhan, saudara. Berani menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Menyerahkan tenaga pikirannya kepada Tuhan. Saya bisa nangis menceritakan ini semua, saudara. Karena banyak di lingkungan saya itu hanya pintar menuding gembala, saudara. Jadi saya ingin saudara yang beribadah di tempat ini, ayolah mari kita bersama-sama bergandengan tangan, saudara. Jangan pintarnya menyalahkan gembala, saudara. Itu gak baik, saudara. Hanya cerita aja sudah nyampe kemana-mana gitu.
kalau saudara bertumbuh dalam Tuhan. Gak demikian saudara. Nah, bagaimana kita harus bertahan untuk hidup dalam sebuah komitmen saudara. Dimulai komitmen kepada Elohim. Dimulai komitmen kepada Bapa Yahweh saudara. Kemudian komitmen kepada diri sendiri. Kemudian komitmen kepada organisasi. Kepada gereja. Tetapi pada kenyataannya terjadi orang yang sudah diberi kepercayaan,